Syarah Fathul Majid, ya itu. Syarah Fathul Majid kan. Tapi Fathul Majidnya bukan Fathul Majid yang dari salaf itu. Loh, dari siapa? Loh ya jelas. Lah ya wong Muhammad bin Abdul Wahab aja hidup di abad 17. Iya kan, kita kan kalau kita kan ada Fathul Majid juga ya yang menerangkan sifat 20 kan gitu. Jadi di musola saya itu ada saya malah Majid kan gitu. Justru saya itu belum paham, tidak paham kenapa, karena saya sebelumnya itu sebenarnya ya dari keluarga Nahdien, keluarga NU, kemudian saya belajar akidahnya ya akidatul awam. Itu apa itu? Abda'u bismillahirrahmanirrahim ta'imil ihsani. Kalau nggak salah itu ya awalnya ya akidatul awam itu ya. Iya. Adamun idrisunu khulutuma soleh wa ibrahim kulut betaba kan begitu. Betul. Nah, kemudian itu apal saya itu 25 bait syair itu dulu. Sampai kemudian ada temen ya SMA lah ya, tamat SMA mau kuliah lah gitu di UGM itu, apa tes MPTN di UGM itu dijak gitu. Ngaji di Ustaz Ja'far Martolib gitu loh. Manhaj salaf saya sampai penasaran kayak seperti apa sih manhaj salaf, kan dia pengen tahu lah bagaimana manhaj salaf gitu. Terus saya ikuti itu Ustaz Ja'far Martolib, yang ngaji Ustaz Ja'far Martolib sampai saya keterima di Jember ya, di UNED itu saya ngaji di Ustaz Yazid Jawas. Kemudian ikut daurah juga di Malang ya. Ustaz Yazid Jawas juga masih ngisi, Ustaz Al-Murafiq Gresik ya, Al-Furqan ngisi. Kemudian dilanjutkan Syarah Fathul Majid sama Ustaz Muhammad As-Sawad ya, ngisi. Terus kakak kandung saya bahkan pesantren di Ihya Sunnah di Kolan, asuhan Ustaz Ja'far Martolib, Ustaz Yazid Jawas, Ustaz Muhammad As-Sawad. Begitu. Adik saya malah pesantren di Ustaz Al-Murafiq Ghafron. Saya sendiri ya, karena sambil kuliah saya ngaji Fathul Majid itu alhamdulillah sampai selesai itu sampai saya ya ngajar di Bandung ya di lingkungan teman-teman yang pemahamannya ya ala Wahabi tapi enggak banget gitu ya, Wahabi yang mau bertantim lah gitu ya, semacam harokah gitu. Begitu sampai akhirnya saya masih ya inilah dengan pemahaman itu sampai ke Saudi ya, ke Riyadh itu ngaji ke Syekh Ahmad Al-Munas itu Selasa. Berapa tahun di sana ya? Cuma 1 tahun 6 bulan ya, 1 tahun 6 bulan. Syekh Ahmad Al-Munas itu stafnya siapa tuh? Syekh Wahabi yang terkenal sekarang tuh, Syekh Soleh Fauzan Al-Fauzan. Saya sempat nganter satu kali Syekh Ahmad Al-Munas itu di Darul Iftaknya Syekh Soleh Fauzan Al-Fauzan, itu pas saya udah mau pulang gitu. Nah dari situlah saya itu mulai terbuka ya, tapi tidak juga sih, sejak saya masih di Jember itu ya saya sudah mulai terbuka itu. Jadi sejak saya di Jember itu saya gini, cuman merenung ya, saya itu sempat apa ya, ngamalkan doa pagi hari. Apa ya, seingat saya doa Allahumma itu titik baliknya gimana Yai? Nah ini ya, cerita singkat saja titik baliknya itu gimana itu awal kok bisa langsung berbalik itu gimana? Kalau cerita singkat saya nggak bisa. Ya, kalau nanti ya cerita aja lah, nyata aja, nggak banyak yang ini kok, nggak banyak juga yang naik ini kok gitu. Nah, jadi saya waktu tinggal di yayasannya Wahabi, tapi sudah pecah ceritanya. Saya tinggal di Yayasan Sabil Mukminin, itu saya ditegur sama teman-teman tuh karena saya mengamalkan doa pagi hari yang itu katanya doif gitu loh. Itu dalilnya doif, tidak bisa diamalkan begitu.
Saya hanya merenung gitu. Loh, dhaif itu kan tidak sama dengan hadis palsu gitu. Kok diperlakukan sama dengan hadis palsu gitu. Nah ini kan sering sekali kan teman-teman Wahabi sekarang nih ngomong itu hadisnya dhaif, nggak bisa diamalkan kan begitu. Sampai pada akhirnya saya ini dapat kitab As-Shafwah Islamiyah, itu ada tanya jawab dengan saya, ada tanya jawab dengan Syekh Utsaimin. Di situ ditanyakan tentang hadis yang bunyinya artinya gini, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin maka dia rugi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin maka dia rusak, binasa ya. Daripada yang barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin maka dia orang yang beruntung. Nah, ketika ditanya itu jawaban Yai, mohon maaf Yai, coba saya sapa dulu ya, siapa tahu mereka ada di naik. Oke, saya sebenarnya ingin teman-teman ini dengar. Saya anggap bahwa Yai, sebentar Yai, nanti saya meneruskan. Coba. Yai, assalamualaikum Pak Askawafa dan Pak Anwar 68. Waalaikumsalam. Nggih, saya mohon maaf, antum ini naik ke sini mau diskusi atau nimbrung? Mohon maaf. Saya mau dengar dulu ya. Oh, dengar dulu, siap. Antum dari Aswaja atau dari Salafi Wahabi? Alhamdulillah dari Aswaja. Oh, siap. Pak Anwar. Justru itu saya sebenarnya pengen ada teman-teman yang dari Salafi Wahabi untuk naik saya. Ya, makanya kita tanya dulu Pak Anwar, assalamualaikum. Ya, saya dulu Hasim lah, sekarang ganti nama ini. Wah, Pak Hasim, kalau ini jelas ini pejuang Aswaja ini. Monggo pun diteruskan ceritanya, Pak. Jadi nanti mungkin saya akan cerita lagi kalau ada teman-teman dari Wahabi gitu. Jadi sebenarnya gini. Ya. Nah, saya lanjut dulu ya. Saya alhamdulillah, saya ini kan punya background bisa sedikit bahasa Arab lah gitu ya. Sementara teman-teman yang ngaji yang sama-sama tinggal di yayasan itu yang ya Wahabi lah gitu. Itu nggak bisa bahasa Arab gitu. Nah, sampai pada akhirnya ketika ada tanya jawab Syekh Utsaimin itu, Syekh Utsaimin jawabnya gini. Hadis tersebut itu secara sanad itu dhaif, tetapi secara matan sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, dari situlah saya merenung. Berarti kan tidak semua yang dhaif itu tidak bisa diamalkan. Wah, saya mulai buka kitab ini Al-Azkar, apa itu? Siapa? Saya Ibnu Hajar ya. Al-Azkar itu siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani atau siapa? Nawawi. Oh iya, Imam Al-Azkar itu Nawawi ya? Ya. Nah, di kitab Al-Azkar itu di pembukaannya itu dijelaskan bahwa hadis dhaif itu bisa diamalkan dalam hal apa? Dalam hal at-tarhib begitu. Nah, terus hadis saya merenung. Hadis dhaif itu kan hadis yang hanya diduga tidak berasal dari Nabi. Bukan dipastikan itu pasti tidak berasal dari Nabi kan tidak kan begitu. Kok diperlakukan sama dengan hadis palsu, hadis maudhu gitu loh. Saya itu yang saya pernah. Sementara kan sahih dhaif itu pun juga ikhtilaf di antar ulama kan begitu. Ulama ahlul hadis kan gitu. Nah, ternyata ya saya telusur memang di Salafi sendiri yang secara mutlak tidak hadis dhaif tidak diamalkan itu sebenarnya hanya Syekh Albani. Yang lainnya itu masih menerima tapi dengan syarat-syarat kan begitu. Siap. Yai, pangapunten Yai, saya sapa dulu ya yang berdatang Yai. Okay. Assalamualaikum Aisy Faizah Faiz sama Neng Fatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mbak di dapur aku. Monggo silakan saya sapa dulu yang naik duluan Pak Aisy.
Aisyah Faisah Faiz